Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita hidup di era digitalisasi 4.0, 4.0. Di mana mudahnya hari ini kita mengakses semua informasi dari media digital, baik informasi yang benar maupun informasi yang salah. La zaman wala makan, tanpa dibatasi oleh tempat dan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, bagi kita orang-orang yang mungkin tidak memiliki filter ideologi, maka hal tersebut akan mengancam kepada konteks talbisul haq bil batil, tercampurnya nilai-nilai kebenaran dengan nilai-nilai keburukan. Mudahnya kita membenarkan yang salah dan sebaliknya menyalahkan yang benar. Flexing terlihat seolah menjadi kaya, menghambur-hamburkan duit dan dipertontonkan di media sosial. Selebgram yang kerjaannya adalah mempertontonkan kekayaan mereka dengan barang-barang branded. Artis yang healing ke luar negeri seolah-olah tidak punya beban keuangan. Mudah naik pesawat, pulang pergi, keluar masuk negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Bisnis cryptocurrency yang seolah-olah disampaikan dapat menjadi bisnis masa depan. Itulah media digitalisasi 4.0 yang dipertontonkan hari ini. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, salah satu dampak negatif dari apa yang tadi disampaikan adalah kecintaan berlebih terhadap materi dunia dan menganggap bahwa kehidupan ini tujuannya hanyalah untuk memenuhi kesenangan-kesenangan semata. Kesenangan hawahu semata. Dalam konteks bahasa lain adalah hedonisme. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, bayangkan apabila kehidupan kita 1 kali 24 jam hanya berputar di sekitar memenuhi kebutuhan kesenangan materi saja. Apakah itu terdengar seperti surga atau justru neraka yang tersembunyi? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mitos hedonisme. Kita akan membongkar mitos dari hedonisme. Apakah itu benar-benar kesenangan yang dicari oleh kebanyakan manusia hari ini? Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, tentunya terdapat banyak sekali problematika dari cara pandang hedonisme. Pada kesempatan ini, saya akan mengutarakan 2 problematika utama saja. Yang pertama adalah tujuan hidup yang salah. Tujuan hidup yang hanya untuk memenuhi kesenangan materi dan kesenangan dunia saja. Yang kedua adalah cinta dunia dan takut mati. Maka tentu kekeliruan ini problematika ini perlu untuk diluruskan. Tujuan penciptaan manusia bukan untuk sekedar bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi saja. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa sesungguhnya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan manusia diciptakan secara hakikat adalah untuk beribadah kepada Allah. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi, kesenangan yang tidak bisa terpenuhi
oleh kesenangan dan kebutuhan materi. Dengan harta, dengan banyaknya harta, dengan tingginya jabatan, dengan besar dan luasnya popularitas, adalah kebutuhan nafsiyah, kebutuhan jiwa. Jasad, karena tercipta dari materi, sesuatu yang bisa dilihat, maka kebutuhannya adalah kebutuhan materi. Tapi jiwa, nafsiyah, kebutuhannya bukan kebutuhan materi, karena sifatnya adalah immateri. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, perlu kiranya kita bertadabbur dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat ke-20. Syawahid dari ayat ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurum bainakum. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan. Bagi orang-orang yang memahami status dirinya dalam kehidupan ini, maka dia akan sampai pada cara berpikir bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan akhir, melainkan hanya sebatas jembatan saja, hanya sebatas wasilah saja untuk menuju kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal abadi, adalah kehidupan akhirat, di mana setiap amalan perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Maka kehidupan ini sifatnya hanyalah menjadi ujian bagi kita, bagi orang-orang yang sedang menjalani kehidupan di dalamnya. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, problematika selanjutnya dari cara pandang hedonisme adalah cinta dunia dan takut mati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad, Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat. Dalam hadis panjang, syawahid dalam hadis ini adalah faqala ma huwal wahan. Rasulullah ditanya apa itu wahan oleh para sahabat. Maka Rasulullah SAW menjawab, al-wahnu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahan adalah cinta terhadap dunia dan takut akan kematian. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, maka bagi orang-orang yang paham akan status dirinya, bermakrifah, dia tidak akan menjadikan kematian sebagai sesuatu yang ditakuti, tetapi justru kematian itu adalah sesuatu yang harus dipersiapkan. Dia akan menjalankan setiap kewajiban-kewajibannya sebagai makhluk terhadap Robnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, melalui koridor syariah yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, maka perlu kiranya kita kembali memahami posisi, status, kedudukan kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khalik, pencipta kita, melalui koridor syariah yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Sebagaimana qaul Sayyidina Ali karamallahu wajhah, awaluddin ma'rifatum billah bistiqan, bahwa awal seseorang beragama adalah mengenal Allah dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kita akan bisa terhindar dari cara pandang hedonisme yang salah, cara berpikir yang keliru, melihat kehidupan ini dari sudut pandang yang salah. Sahabat Assalam TV yang dimuliakan Allah, maka kesimpulannya, yang pertama, tujuan penciptaan manusia bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan materi dan bersenang-senang saja, melainkan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengenal status diri, ma'rifah,
adalah hal utama agar tidak terjerumus ke dalam cara pandang hedonisme, ke dalam cara pandang yang salah. Demikian tausiah yang dapat disampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Assalam TV. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.